Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irwan, NRP 831100005. Saat ini kita berada di site area Morolawa, area Melak, Kutai Barat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana troubleshooting engine pada unit Scania. Oke, bagaimana persiapan dan eksekusi di lapangan nanti? Terus ikuti saya dan tetap nonton videonya ya. Untuk melakukan pekerjaan troubleshooting pada unit Scania, kita butuhkan beberapa persiapan. Yang pertama adalah common tool atau toolbox, di mana isinya ada tool-tool untuk mendukung mekanik untuk melakukan pekerjaan troubleshooting. Terus yang kedua adalah laptop. Laptop di sini sudah ada isinya shop manual, kemudian powerbook dan OMM dan multi Scania yang ada di laptop ini, yang tujuannya sebagai guidance di lapangan nanti yang berguna pada saat melakukan troubleshooting. Terus yang ketiga adalah USB key yang fungsinya untuk melakukan pengecekan error pada unit dengan menggunakan aplikasi SDP3 yang sudah terinstall di laptop yang kita bawa ini. Dan yang selanjutnya tidak lupa kita membawa AVO sebagai tool, special tool mekanik untuk melakukan pemeriksaan apabila terjadi kerusakan pada electric system pada unit Scania yang akan kita kerjakan nanti. Dan yang selanjutnya adalah kita membawa reporting, di mana di dalamnya sudah terdapat BAPP, MAR, dan forum backlog jika ada temuan pada unit, dan kita sampaikan ke customer sebagai evidence mekanik sebagai evidence mekanik telah melakukan pekerjaan troubleshooting. Dan yang paling penting adalah yang terakhir, kita bawa APD seperti sarung tangan, kacamata, helm, dan safety shoe sebagai alat pelindung diri pada saat melakukan pengecekan atau pemeriksaan di unit. Kita lanjut di unit aja untuk melakukan pemeriksaan. Oke, kita sudah berada pada unit Scania. Di sini saya akan menjelaskan atau kita sharing bagaimana sih problem terjadi pada unit Scania pada saat problem engine low power. Nah, yang pertama adalah observasi. Observasi di sini kita lakukan pada operator. Kita diskusi keluhan apa aja sih yang terjadi pada unit pada saat dia mengoperasikannya. Kemudian yang kedua adalah observasi pada monitor panel di unit, error apa yang muncul. Terus yang ketiga adalah observasi dengan menggunakan SDP3. Kita melakukan pemeriksaan apakah terjadi error atau historical error pada unit ketika unit operasi dan pada saat problem terjadi. Nah, di sini kita temukan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan terjadi error pada boost pressure sensor setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan tool SDP3. Nah, terus kemudian kita melakukan pemeriksaan pada boost pressure sensor untuk memastikan apakah boost pressure sensor ini mengalami kerusakan apa enggak. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata problem terjadi pada boost pressure sensor itu sendiri, di mana ditemukan boost pressure sensor itu mengalami kerusakan dengan membaca yang enggak akurat untuk menginformasikan ke ECU pada engine, sehingga menyebabkan terjadinya engine low power. Dan kemudian setelah memastikan itu rusaknya terjadi pada boost pressure sensor, kita melakukan penggantian boost pressure sensor dan melakukan tes performa pada unit. Setelah dilakukan tes performa, ternyata unit kembali normal pada awal sebelum terjadi problem. Dan dapat disimpulkan kerusakan engine low power ini disebabkan karena terjadinya kerusakan pada boost pressure sensor tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah panel inspection.
di mana kita harus melakukan pemeriksaan problem apa kebocoran atau kerusakan yang terjadi di sekitar area engine. Jika ada temuan, kita nanti lakukan pemeriksaan dan dituliskan di forum backlog untuk disampaikan ke customer. Dan langkah yang terakhir adalah kita lakukan reporting, di mana kita melakukan pengisian pada form BAPP, terus MAR, dan terakhir adalah backlog jika ada temuan pada unit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada problem hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.